Yesaya pasal 14. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel, dan berkata, "Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik. Gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tenteram. Orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu," katanya. "Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, 'Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami. Sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, 'Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau,' katanya. 'Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah? Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur, seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian, oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi, dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya,
anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku, dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dalam tahun matinya Raja Ahaz datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia. Karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tenteram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah, hai pintu gerbang! Berteriaklah, hai kota! Gemetarlah, hai segenap Filistia! Sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari Yesaya 14 mengenai ejekan tentang Raja Babel. Nyanyian nubuat ini dinyanyikan oleh orang yang akan menyaksikan kejatuhan Raja Babel, yang sangat itu adalah sebagai penguasa dunia. Raja Babel akan direndahkan dan diturunkan ke dalam dunia orang mati. Ayat-ayat ini juga mengena kepada semua orang pemimpin yang hidup menentang Tuhan dan hidup tidak mau taat kepada firman Tuhan. Selanjutnya di ayat 12-15 mengenai bintang timur, putra fajar. Banyak penafsir beranggapan bahwa ayat ini bukan hanya mengacu kepada Raja Babel saja, tapi juga secara implisit adalah mengacu kepada iblis, ya. Cocok dengan Lukas 10 ayat 18. Ayat-ayat ini mengacu kepada antikris pada akhir zaman yang akan memerintah seperti Babel. Artinya tidak hormat, tidak taat kepada Tuhan. Orang-orang yang hidup menentang Tuhan dan sangat membenci umat Tuhan. Selanjutnya di ayat 24-27 mengenai nubuat yang berkaitan dengan ancaman segera terhadap Yehuda oleh Asyur. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membela, Tuhan akan menghancurkan bala tentara Asyur. Ayat 29 mengenai nubuat Yesaya akan kekalahan Filistia. Yehuda tidak boleh menerima tawaran utusan Filistia untuk membentuk persekutuan, perjanjian dengan mereka. Yehuda harus percaya hanya mengandalkan Tuhan saja. Saudara, kejatuhan Babel bukan sekedar penurunan raja yang angkuh atau kehancuran sebuah negeri yang besar dan jaya.
Di balik tatanan Babel yang jahat itu ada Lucifer. Di sini disebut sebagai bintang timur, musuh Tuhan. Ketika Tuhan mengejek Raja Babel, Tuhan juga berbicara kepada iblis yang mendorong dan menggerakkan raja tersebut. Dia akan dihancurkan. Lucifer adalah malaikat yang memberontak kepada Tuhan, menginginkan penyembahan yang sama seperti yang diterima Tuhan. Lihat di ayat 14, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ini ambisi si jahat, iblis itu. Dan godaan juga kepada setiap manusia. Lihat Kejadian 3 ayat 5. Saat ini dunia kelihatan lebih menyembah dan melayani kedagingannya, ya, dengan bisikan atau mendengar kepada bisikan iblis. Manusia tidak lagi hormat dan tunduk kepada Tuhan. Lihat, sebagian besar sekarang ini menyembah dan melayani diri sendiri. Pokoknya yang penting aku senang, yang lain tidak peduli. Sehingga jenis orang seperti ini masuk ke dalam perangkap si jahat, si iblis. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya Kristus, ambisi atau keinginan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus dalam segala hal. Menjadi gambaran representasi Tuhan. Tentu sangat berbeda dengan keinginan si iblis, ya, untuk hidup semaunya, hidup hanya egosentris, ya. Jadi mari saudara-saudara yang kekasih, kita memiliki kerinduan tambah hari tambah serupa dengan karakter Kristus. Tujuannya apa? Untuk dapat mempermuliakan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.